Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Bapak doakan semoga semuanya baik-baik saja ya. Baik anak soleh. Setelah kemarin kita belajar banyak hal tentang meneladani sifat Nabi, terus meneladani sifat-sifat para sahabat ketika diberi ujian, lalu belajar lagi tentang akhlak mulia Nabi Muhammad, lalu sampai kita membahas tentang hijrah pertama dan kedua pada sahabat ke Habasyah. Nah, mungkin hari ini Bapak akan flashback lagi, Bapak akan pelajari lagi dari bab yang pertama. Ya, silakan kita buka bab yang pertama atau boleh kalian hanya mendengarkan penjelasan dari Bapak. Nah, bab yang pertama kita akan membahas tentang meneladani ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Nah, kalian tahu anak soleh, ketika awal-awal Rasulullah menjadi nabi, beliau tidak langsung mendapatkan respon yang baik dari masyarakat Mekah, tapi malah masyarakat Mekah itu semuanya tidak setuju dan tidak terima dengan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, sekarang kisah ketabahan Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah. Berdakwah dari Rasulullah ini, sekedar kalian tahu, itu ada dua cara. Yang pertama secara diam-diam, lalu yang kedua secara terang-terangan. Ketika secara diam-diam, inilah baru Rasulullah mendapatkan para pengikut. Dan setelah 3 tahun melakukan dakwah secara diam-diam, lalu Allah mengutus Rasulullah agar melakukan dakwah secara terang-terangan. Nah, disinilah baru Allah benar-benar menguji ketabahan Rasulullah ketika berdakwah mengajarkan agama Islam. Yang pertama, Rasulullah sudah tidak memiliki ayah sejak berumur 4 bulan dalam kandungan. Lalu beliau ditinggal ibunya ketika berumur 6 tahun. Lalu ditinggal ketika 4 tahun. Lalu berumur 6 tahun beliau ditinggal oleh kakeknya. Setelah itu barulah beliau diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Nah, kita akan membahas tentang bagaimana ujian yang menimpa Rasulullah ketika Rasulullah telah diangkat menjadi nabi dan beliau mendapat amanah dari Allah agar melaksanakan dakwah secara terang-terangan kepada masyarakat Mekah. Yang pertama, tekanan dan aniaya dari Abu Lahab. Tabbat yada abi lahab wa tab. Nah, maksud dari ayat ini adalah dulu ketika Rasulullah pertama kali mendapatkan perintah dari Allah agar melakukan terang-terangan, dakwah secara terang-terangan, Rasulullah itu langsung mengumpulkan semua keluarganya dari golongan Bani Hashim, dan Abu Lahab itu termasuk dari keluarga Bani Hashim. Karena kalian tahu Abu Lahab itu termasuk salah satu dari paman-paman Nabi. Dikumpulkan semuanya oleh Rasulullah. Lalu ketika itu Rasulullah berdakwah kepada mereka, wahai para umat kaum Bani Hashim, sekarang kalian ikutilah dakwahku, karena dakwahku ini yang paling benar. Sembahlah Tuhanku yang maha satu, Tuhanku yang tidak punya anak dan tidak diperanakan. Nah, hanya setelah itu Abu Lahab ini tidak terima dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Akhirnya Rasulullah diolok-olok oleh orang-orang keluarga Bani Hashim termasuk dari Abu Lahab ini. Hanya Abu Lahab berkata, "Tabban laka ya Muhammad, bercelakalah engkau wahai Muhammad. Hanya untuk ini aku dikumpulkan, hanya untuk ini kita dikumpulkan." Hanya Nabi Muhammad menjawab, "Iya benar, tabban laka ya Muhammad, celaka bagi engkau Muhammad." Akhirnya setelah itu Rasulullah gagal melakukan ujian pertama ketika melaksanakan dakwah secara terang-terangan, karena secara jelas-jelas orang-orang keluarga Bani Hashim menolak ajakan Nabi Muhammad. Sehingga turunlah ayat untuk membalas perkataan dari Abu Lahab kepada Nabi Muhammad dengan perkataan Tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu salah satu tekanan dari
dan aniayanya dari Abu Lahab. Terus selain itu, ketika Nabi Muhammad melakukan ibadah haji, Abu Lahab menguntitnya. Tanpa sepengetahuan beliau, Abu Lahab melemparinya dengan batu hingga kedua tumitnya berdarah. Ketika diam-diam dia menguntit Rasulullah, lalu dilempari Rasulullah dengan batu sampai tumitnya berdarah. Yang kedua, siksaan dari tetangga Nabi Muhammad SAW. Nah, selain Abu Lahab yang menyiksa Rasulullah, Rasulullah juga mendapatkan siksaan dari Al-Hakam bin Abdul Ash bin Umayyah, Uqbah bin Abdul Mu'aid, dan Adia bin Hamra, dan Ibnul Asda bin Al-Huzali. Keempat orang itu merupakan tetangga Nabi Muhammad SAW. Mereka pernah melemparkan isi perut domba ketika Nabi Muhammad SAW sedang sholat. Nah, ketika Rasulullah sholat, dilempari oleh tetangga itu, dilempari dengan isi perut domba. Bayangin, lagi memerah, lagi banyak darahnya, dilempari kayak gitu. Betapa jahatnya orang-orang kaum kafir Quraisy. Tapi Rasulullah tetap sabar, tetap kuat. Lalu Uqbah bin Abdul Mu'aid menganiaya Nabi Muhammad dengan melempari kotoran onta di atas punggungnya. Ketika Nabi Muhammad jalan, dilempari kotoran onta oleh orang yang namanya Uqbah bin Abdul Mu'aid. Dia juga meludahi wajah Nabi dan menghina Nabi. Nah, akhirnya tapi walaupun menerima siksaan dan hinaan dari orang-orang kaum kafir Quraisy, Rasulullah tidak pernah dendam kepada mereka. Rasulullah sangat sabar kepada mereka. Bahkan Rasulullah memohon ampunan kepada Allah agar membukakan pintu hati mereka. Yang ketiga, bujukan dari Abu Thalib. Abu Thalib orang yang mengasuh Nabi Muhammad setelah kakek Nabi Muhammad wafat, membujuk Nabi Muhammad agar menghentikan dakwahnya. Sudah nak, dakwah kamu tidak akan diterima di sini. Sudahlah, kamu hentikan dakwah kamu. Tapi Rasulullah walaupun menerima ajakan dari paman yang sangat menyayangi dia, paman yang sangat mencintai Rasulullah, Rasulullah tetap menolaknya dengan cara yang sangat halus. Wahai pamanku, seandainya matahari diletakkan ke tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan menghentikan dakwah ini hingga Allah memberikan kemenangan atau binasa dalam berjuang. Itu kehebatan dari Rasulullah. Yang keempat, bujukan harta, tahta, dan wanita. Bujuk harta, tahta, dan wanita ini merupakan bujukan yang biasanya paling ampuh untuk dilancarkan kepada manusia biasa. Siapa orang yang membujuk Rasulullah dengan harta, tahta, dan wanita? Yaitu orang yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini karena melihat Rasulullah sangat gigih, tetap bertahan walaupun dibujuk oleh pamannya, dibujuk oleh disiksa oleh Abu Lahab, disiksa oleh tetangganya. Ternyata Rasulullah masih kekeh. Hanya Utbah bin Rabi'ah punya ide agar membujuk Rasulullah dengan menggunakan harta, tahta, dan wanita. Dia berkata, "Hai Muhammad, bila kamu menginginkan harta, kekayaan, saya sanggup menyediakannya untukmu. Bila kamu inginkan pangkat yang tinggi, saya sanggup mengangkatmu menjadi raja. Apabila kamu menginginkan wanita cantik, saya sanggup mencarikanmu. Namun dengan syarat, kamu harus menghentikan dakwahmu." Tapi Rasulullah tetap menolaknya dengan tegas. "Aku tidak bisa." Karena Rasulullah tetap sabar dan Rasulullah tetap menolak bujukan dari Utbah bin Rabi'ah dan para sahabat dan para orang-orang yang lain. Yang kelima adalah kekejaman Abu Jahal. Abu Jahal merupakan musuh umat Islam yang paling kejam. Ketika Rasulullah sholat di Ka'bah, Abu Jahal mendatanginya. Lalu dia membawa batu yang akan dijatuhkan kepada kepala Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Lalu ketika Rasulullah sujud, ketika Abu Jahal mengangkat batunya di atas, ternyata ketika Abu Jahal akan melempari Rasulullah dengan batu yang dibawa tersebut, ternyata ada unta besar yang menerjangnya. Nah, jatuhlah si Abu Jahal ini, jatuh. Hanya nggak jadi. Hanya karena melihat kejadian itu, Abu Jahal takut, lari pontang-panting dengan penuh rasa takut. Terus yang keenam, sabar dari fitnah, ejekan, dan cobaan. Padahal Rasulullah selain dari 6 orang ini, banyak sekali ujian dan cobaan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Namun
Rasulullah sangat sabar dan Rasulullah sangat kuat imannya. Rasulullah sangat kuat ibadahnya dan Rasulullah tidak tergoyahkan kekuatan dakwahnya, dan itu menjadikan salah satu kunci bagaimana Islam ini menyebar awal-awal di kota Makkah. Yang ketujuh, sabar ketika diejek, diolok-olok dan dituduh bukan semestinya. Orang-orang kaum kafir Quraisy itu mengolok-olok Nabi, ada yang mengoloknya sebagai orang gila, ada yang mengoloknya ngatain Rasulullah itu orang yang majnun, orang yang sinting, ada yang mengatakan Rasulullah itu orang yang tukang bohong, bahkan ada yang ngomong Rasulullah itu tukang sihir. Seperti di halaman nomor 5 itu dijelaskan bahwa ada sahabat, ada orang-orang yang berkata kepada Rasulullah, mereka berkata dalam surah Al-Hijr ayat ke-6, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila. Qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru wa innaka lamajnun. Rasulullah dianggap gila ketika awal-awal ingin menyebarkan agama Islam di tanah Arab. Namun Rasulullah tidak pernah patah arang, Rasulullah tidak pernah menyerah. Rasulullah tetap semangat untuk mendakwahkan agama Islam. Lalu yang nomor 8, memaafkan musuh. Rasulullah walaupun hampir dibunuh, dikatain tiap hari, dibully setiap hari, disiksa tiap hari, dilempari batu tiap hari, tapi Rasulullah tidak pernah menyimpan dendam dalam hatinya. Bahkan Rasulullah memaafkan musuh-musuhnya. Itu kehebatan kita. Suatu ketika ada seseorang yang namanya Suraqah. Suraqah ini ingin membunuh Rasulullah SAW. Suraqah ini mengejar Nabi Muhammad SAW. Namun tiba-tiba kuda yang ditunggangi oleh Suraqah itu terjatuh, sehingga Suraqah terlempar dan hampir tewas. Namun melihat kejadian itu, Rasulullah ketika melihat Suraqah yang hampir tewas tersebut, Rasulullah tidak membiarkannya, tapi Rasulullah membantunya berdiri, menolongnya. Akhirnya ketika melihat sikap Rasulullah yang seperti itu, Suraqah akhirnya terketuk pintu hatinya, dan Suraqah lalu meminta maaf kepada Rasulullah dan Rasulullah maafkannya. Akhirnya Suraqah masuk agama Islam, alhamdulillah. Yang B, membahas tentang kisah ketabahan para sahabat dalam berdakwah. Selain Rasulullah, para sahabat juga mendapatkan siksaan dan cobaan ketika awal-awal mereka memeluk agama Islam. Seperti Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini merupakan budak hitam legam kulitnya. Beliau itu merupakan budak dari Umayyah. Umayyah ini salah satu petinggi dari kaum kafir Quraisy. Nah, petinggi dari kaum kafir Quraisy ini sangat membenci umat Islam, sangat membenci Nabi Muhammad. Dan budaknya yang bernama Bilal bin Rabah ini sangat mencintai Rasulullah, sehingga beliau masuk agama Islam secara diam-diam, tidak tahu, tanpa sepengetahuan dari Umayyah tuannya. Akhirnya setelah Umayyah tahu bahwa Bilal telah berkhianat, telah murtad dari agama yang lalu, Bilal bin Rabah itu masuk ke agama Islam tanpa sepengetahuan Umayyah. Umayyah marah, lalu Bilal ini disiksa dengan cara diikat dengan tali yang panjang, lalu ujung tali itu dibagikan kepada anak-anak yang sedang bermain. Akhirnya Bilal pun ditarik, dibuat mainan oleh anak-anak tersebut. Nah, tapi walaupun ketika ditarik, diuji seperti itu, Bilal bin Rabah tidak pernah berputus asa. Bahkan Bilal bin Rabah tetap berkata, Ahad, Ahad, Ahad. Bilal bin Rabah dikatakan pada saat itu oleh tuannya, Bilal, kalau kau tetap berkata bahwa Nabi yang benar adalah Nabi yang satu, bukan Nabi kita yang dulu, maka kau akan tetap akan saya siksa.
Tapi Bilal bin Rabah tetap teguh pendiriannya, teguh kekuatan akidahnya, tetap berkata ahad, 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 yang artinya satu, satu, satu. Maksud satu, satu, satu ini adalah Allah, Allah, Allah. Suatu hari juga Bilal bin Rabah dilempari batu, ditindihkan batu yang besar di dalam di atas tubuhnya. Bilal bin Rabah ditidurkan, lalu di atas tubuhnya tersebut ditaruh batu yang sangat besar, sehingga Bilal bin Rabah hampir meninggal pada saat itu. Tapi Bilal bin Rabah tetap ahad, ahad, ahad. Beliau tetap teguh imannya, tetap memegang teguh kalimat tauhid. Allah, 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 ahad, ahad, ahad. Cukup sekian mungkin penjelasan dari Bapak. Mungkin kelanjutannya, materinya akan kita lanjutkan di materi sebelumnya. Kenapa Bapak flashback ke pelajaran sebelumnya lagi? Karena mengingat materi kita ajarkan secara daring. Jadi Bapak harus menekankan kepada kalian agar kita belajar lagi, mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang mungkin belum kalian paham, atau pelajaran yang mungkin masih dikatakan belum maksimal. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan bahas tentang yang Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, dan selanjutnya. Baik, tugas untuk kali ini adalah kita belajar tentang sabar dan tabah. Nah, sebutkan tugas kalian hari ini adalah fotokan contoh sabar dan fotokan tentang tabah. Tulis captionnya. Contohnya, kalian foto tentang sholat, terus kalian tulis di bawahnya orang yang sabar seperti contoh orang yang tetap beribadah 5 waktu walaupun sedang lelah. Atau kalian tetap lagi belajar, orang yang sabar adalah orang yang ketika sabar menghadapi kebodohan dirinya dan dia belajar untuk menghilangkan kebodohannya. Kalian boleh cari contoh tentang kesabaran, atau ketika kalian nyari foto di Google atau nyari foto tentang di lingkungan kalian, cari orang yang sedang kerja, kalian beri caption orang yang sabar ketika dia bekerja. Boleh seperti itu. Nah, jangan lupa nama kalian, jangan lupa captionnya, jangan lupa tugasnya, fotokan, hanya foto, jangan tidak dikasih, bukan hanya dikasih tulisan saja, tapi kalian kasih foto orangnya. Boleh cari di Google atau kalian foto sendiri. Paham ya? Jangan lupa kirim ke WA Bapak. Oke, cukup sekian materi hari ini. Semoga semuanya paham, semoga semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.